untuk seluruh perwakilan universitas. Nah guys, sebelum orang memulai perangkat kegiatan pada pagi hari ini, ada baiknya orang buka perangkat kegiatan dengan doa pembuka agar supaya bisa berjalan dengan baik. Kami percaya ya Bapa bahwa setiap kami Kau ciptakan untuk tujuan yang agung mulia, dan kami percaya pula bahwa pendidikan adalah jalan terbaik untuk mencapai tujuan sucimu itu. Kita mengisi kegiatan 2 hari ini dengan hal-hal yang baik. Bagi mereka yang sudah punya cita-cita untuk masuk perguruan tinggi tertentu atau memiliki bakat tertentu atau punya keinginan untuk menjadi orang tertentu, entah insinyur, dokter, atau apa saja, silakan Anda mencari dan melihat tempat-tempat universitas terbaik di mana Anda bisa masuk. Kami tentu saja dari pihak yayasan juga sangat berterima kasih kepada pada hari ini dan besok. Bukan cuma ada EduFair, bukan cuma ada perkenalan dari universitas, tetapi juga ada lomba-lomba sesuai judulnya Marvelous EduFair, Clever Ideas for a Better Future. Ya, semoga Anda boleh menemukan, mencari dan menemukan masa depan Anda terbaik di antara universitas dan agensi yang baik kepada anak-anak didik kami, sehingga mereka mampu untuk menentukan pilihannya. Pimpinan yayasan yang Marvelous EduFair and Competition 2024. Jadi ada kegiatan juga lomba-lomba untuk mengisi hari ini. Akan ada banyak tamu juga dari sekolah-sekolah, mungkin juga orang tua dari sekolah-sekolah lain akan datang untuk mencari tahu paparan tawaran dari universitas-universitas dan para siswa yang saya banggakan. Sudah pasti dalam diri siswa-siswi SMA Lokon kelas 12 sudah ada alternatif mau melanjutkan ke perguruan tinggi mana tahun depan setelah lulus dari SMA Lokon. Karena EduFair sudah setiap tahun dilaksanakan di SMA Lokon, dan kami juga mendorong mereka untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan, tentu saja dalam konsultasi dengan orang tua untuk memilih perguruan tinggi yang cocok dengan bakat dan minatnya. Punya kecenderungan ini, jadi saya merencanakan untuk studi lanjut di bidang tertentu. Universitas silakan kalian pilih, rembukan dengan orang tua. Ya, jadi gunakan kesempatan yang khusus ini untuk kalian mencari tahu seperti apa tawaran-tawaran program studi dari universitas-universitas yang sudah datang jauh-jauh mengeluarkan banyak biaya. Ya, silakan kalian datangi semua, tanya. Mungkin juga ada peluang-peluang scholarship seperti apa yang universitas tawarkan, silakan ditanya. Misalnya dari perwakilan universitas atau agensi mampu meyakinkan mereka untuk pilih universitas yang ditawarkan, bisa saja, tapi mereka memang masih sementara mengikuti tahapan akhir proses dari BIM tersebut. Kita pada hari ini, kita akan melakukan seremoni pelepasan balon. Diundang kepada para pimpinan sekolah dan yayasan, perwakilan setiap universitas. 1, 2, 3, tepuk tangan semuanya. Mari kita undang Universitas Sanata Dharma Yogyakarta untuk mempromosikan keunggulan dari universitasnya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Halo semuanya, kami dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
salam, cerdas, dan humanis. Walaupun kita di Sleman, torang itu dekat sekali mau pergi ke pusat kota. Tuh, dekat sekali mau pergi ke pusat kota. Karena kita di Sleman sudah dekat di kota Jogja. Orang Universitas itu sudah akreditasinya secara institusi sudah unggul ya. Secara unggul. Terus orang ada 8 fakultas yang dan juga 27 program studi yang 80% program studinya itu sudah akreditasi unggul juga. Nah, di sini kami membawa tamu spesial nih khusus buat teman-teman karena dari yayasan sekolah kalian itu mempunyai beasiswa untuk teman-teman yang pengen menjadi guru khususnya di bidang guru sosial. Nah, di sini ada kepala program studi pendidikan sejarah. Jadi teman-teman kita bakal mau tanya-tanya nih Bu, ada apa saja sih di pendidikan sejarah Sanata Dharma, kegiatannya seperti apa, dan apa yang akan didapatkan lulusan? Terima kasih, saya juga terima kasih kepada sekolah sudah mengundang kami, luar biasa. Saya pertama kali ke tanah Sulawesi Utara ini, luar biasa ya. Dan saya pikir orang-orangnya sungguh humble ya, setiap kali kita bertemu selalu menyapa ya. Dan saya sendiri diutus oleh universitas bisa memotivasi teman-teman di sini. Apalagi di sini sangat beragam ya. Kita senang bertemu setiap hari dengan anak-anak. Mungkin nanti yang senang menjadi guru itu bisa nanti bersama-sama dengan saya, entah dari kelas 10 sampai kelas 12. Mungkin kebetulan yang di sini kelas 12 ya. Ya. Kami dengan terbuka akan menerima teman-teman semua. Banyak program unggulan kami, termasuk tadi sudah disampaikan. Salah satunya jalan-jalan sambil belajar. Siapa yang mau jalan-jalan sambil belajar? Angkat tangan. Jalan-jalan sambil belajar nggak mau ya? Jalan-jalan kemana tuh Bu? Jalan-jalan kemana? Oh ya mau ya, nanti datang ke stand kita saya jelaskan. Termasuk dan ini setiap semester, bayangkan jalan-jalannya setiap semester beda dengan universitas lain, hanya sekali dalam 4 tahun kita setiap semester. Kemana saja? Ya ke situs-situs bersejarah. Ya kalian senang melihat situs-situs sejarah yang unik-unik? Nah, oke. Nanti bersama-sama dengan saya jalan-jalan sambil belajar. Tidak hanya situs yang ada di Jawa, tapi juga di Bali dan sekitarnya. Ya. Oke, kita tunggu ya nanti ya. Ada banyak lagi program unggulan, mitra juga banyak dari dunia industri dan luar negeri juga. Kita bisa saling studi banding begitu ya. Dan kalian bisa mengikuti banyak kompetisi yang ada di sana. Oke, mungkin itu saja nanti lengkapnya kita. Nanti lengkapnya ada di stand kita ya. Ada hadiahnya juga buat yang datang nanti. Semuanya. Multimedia Nusantara, langsung saja kita panggil. Ini dia Universitas Multimedia Nusantara. Teman-teman, ada yang sudah pernah dengar tentang UMN sebelumnya? Sudah ya? Oke, sebentar. Di mana lokasinya UMN nanti aku kasih hadiah? Ada yang tahu? Apa dong? Di mana? Oke, betul. Nanti aku kasih balon ya. Ada yang kenal dengan Abigail Gwyneth Lenzun? Kenal ya? Iya, dia masuk di akuntansinya UMN. Terus ada yang kenal dengan Gwendolyn Stefani Emanuela? Kenal ya? Dia DKV UMN teman-teman ya. Terus ada lagi Aprigo Aiko Alexander. Kenal ya? Siapa pun namanya Bu? Gio, Aprigio. Oke. Dia juga DKV UMN ya teman-teman ya. Lalu ada lagi yang terakhir namanya Kathleen Lian Arifin. Kenal ya? Oke, itu mereka adalah alumni dari Lokon yang masuk ke UMN ya teman-teman ya. Jadi mungkin nanti ngoni-ngoni semua yang mau bergabung seperti dengan Abigail, Gwendolyn, Aprigio, Kathleen itu bisa join ke UMN juga ya. Nanti silakan tanya-tanya aja ke mereka gimana sih Kak kuliah di UMN gitu ya. Seru nggak sih di sana? Banyak hiburannya nggak gitu ya? Gimana selama 1 semester di sana, silakan tanya saja gitu ya. Semua gratis nanyanya ya, nggak pakai bayar. Nanti Kak
di sana gimana, seru nggak? Itu boleh ditanyain. Ngoni pernah dengar ada namanya Gading Serpong, BSD, Alam Sutra gitu ya. Kita berada di kawasan penopang ekonominya Tangerang, teman-teman. Jadi so pasti kalau misalkan kalian datang ke sana, itu kota hidup 24 jam gitu ya. Kalian mau ngapain aja, mau nyari nasi goreng jam 3 malam juga masih bisa gitu ya. Nah, emang 24 jam hidup gitu kok. Oke, UMN punya 4 gedung, teman-teman. Ada gedung A, gedung B, gedung C, dan D. Itu untuk perkuliahan. Nanti boleh cek di Google aja gitu ya, bentuk gedung UMN. Boleh dibantu next. Dan UMN merupakan kampus yang paling termuda dan yang paling tercepat untuk dapat akreditasi unggul, teman-teman. Kita baru lahir di 2006, tapi di 2016 kita sudah dapat akreditasi unggul. Kita cuma butuh waktu 10 tahun untuk akreditasi A, teman-teman ya. Nanti kita juga sudah reakreditasi di 2021 dan kembali mendapatkan akreditasi unggul. Makanya nih kakak dengar-dengar kalau misalkan anak lokon ini pada berprestasi gitu ya, pada pinter-pinter, kalau malam di asrama demennya baca buku gitu ya, ya nggak? Makanya UMN butuh anak-anak lokon untuk kita tetap unggul gitu ya teman-teman ya. Jadi boleh yang merasa dirinya pintar-pintar, yang berguna untuk Indonesia gitu ya, silakan join ke UMN ya teman-teman ya. Grupnya Kompas Gramedia. Jadi kalau misalkan Ngoni tahu, ada juga Gramedia sebagai sponsor ini ya, tuh ada tulisannya Gramedia penerbit buku. Itu juga grupnya UMN ya teman-teman ya. Terus kalau kalian tahu Kompas TV, Koran Kompas, Trans 7 gitu ya, itu adalah unit bisnis kita teman-teman. Terus mungkin kalau kalian adalah agama Katolik, kemarin yang Paus Franciscus datang ke sini gitu ya, datang ke Indonesia, itu IO-nya dari Diandra Group dan itu adalah grupnya UMN juga teman-teman ya. Jadi yang segala ngurusin semua keperluannya Paus Franciscus di Indonesia itu adalah grupnya UMN gitu ya teman-teman ya. Ngoni nanti berkuliah di UMN, Ngoni wajib untuk ikut program magang di semester 6. Itu wajib. Kalian tidak magang, kalian tidak bisa lulus dari UMN gitu ya. Kenapa? Karena kita tetap mau mempertahankan akreditasi unggul kita teman-teman ya. Gitu. Oke. Dari itu 90% dari alumni UMN kita sudah bekerja dulu sebelum dia di wisuda teman-teman ya. Bayangin dia baru lulus skripsi, dia sambil nunggu wisuda dia sudah bekerja gitu ya teman-teman ya. Ini dia alumni UMN. Di UMN kita hanya punya 4 fakultas dan 13 program studi aja teman-teman. Kita cuma punya manajemen akuntansi perhotelan, lalu juga ada DKV film arsitek, ilmu komunikasi dan juga jurnalistik, lalu ada informatika, sistem informasi, teknik elektro, teknik fisika dan teknik komputer. Dari ke-13 jurusan tersebut, UMN rata-rata per tahunnya di sekitar 2.800 mahasiswa. Dan semuanya itu harus berkumpul di Gading Serpong, teman-teman. Kita tidak ada cabang dimanapun gitu ya. Dan kita hanya ada di Gading Serpong. Jadi kalau misalkan Ngoni dari Manado sini, dari Lokon mau berkuliah di UMN, harus pindah ke Gading Serpong Tangerang ya. Harus merantau ke sana. Ada dormitory, bisa juga masuk ke dormitory. Itu sudah full furnish ya teman-teman ya. Kalian datang ke sana tinggal bawa badan sama bawa baju. Menang lomba minimal tingkat kota atau kabupaten. Ada lomba apa aja boleh ya. 26 Oktober hari Sabtu atau enggak hari Minggunya di tanggal 27 kita ada program tes beasiswa. Dan khusus untuk anak SMA Lokon Saint Nikolaus itu hanya 50.000 aja untuk formulir UMN ya teman-teman ya. Dan kalian boleh apply dari semua jalur. Jalur OSIS, jalur ranking, jalur tes beasiswa. Itu kita kasih hanya 50.000 aja. Kalau misalkan kalian daftarnya di luar dari Edufair Lokon, itu harganya 100.000 per satu jalur teman-teman. Jadi sayang banget, nanti boleh kalian apply ke UMN gitu ya. Dan khusus untuk anak SMA Lokon kita punya program namanya jalur. Ini kalau misalkan nilai Ngoni ada yang lebih dari 89 rata-ratanya, itu bisa langsung gratis uang pangkal gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk tahu beasiswanya silakan Ngoni datang nanti ke boothnya UMN. Ada di lantai 2, aku lupa kelas berapanya gitu ya. Cari aja yang ada muka kakak kelas kalian gitu ya. Nanti cari aja datang ke sana gitu ya.
cari aja mukanya si Aprigio, si Gwendolyn dan lain-lainnya. Itu pasti bootnya UMN gitu ya teman-teman ya. Mungkin segitu aja dari UMN. Excellent career begin with excellent education. So join UMN. Thank you teman-teman. Jadi perkenalkan teman-teman, aku Ika dari PIB College Polytechnic International Bali. Jadi kampusnya ada di mana? Betul. Jadi kampus kita ada di Bali teman-teman. Semoga kelihatan ya TV-nya gitu. Nah, ini aku ada PPT, jadi boleh sambil dilihat. Jadi kampus kita itu kalau teman-teman mungkin ada yang pernah ke Bali, main ke Tanah Lot, main ke Canggu. Nah, kampus kita ada di tengah-tengahnya nih teman-teman, antara Tanah Lot dan juga Canggu. Memang berada di area jalur pariwisata. Kenapa ada di jalur pariwisata? Karena kampusnya adalah kampus Hospitality and Tourism teman-teman. Jadi kalau mau ke Tanah Lot cuma 5 menit aja, mau ke Canggu cuma 15 menit, dekat ke jalur pariwisata. Nah, kita punya in total ada 4 program studi teman-teman. Ada Culinary Art and Gastronomy, Event Management, Hotel Management, dan Digital Business. Jadi untuk Culinary Art and Gastronomy kita ada programnya itu Diploma 3 dengan gelar ketika teman-teman lulus itu ahli media pariwisata atau AMD Par. Jadi buat teman-teman yang suka masak, suka makan, hobi untuk bikin-bikin kue atau bikin-bikin makanan, kemudian punya cita-cita pengen bikin resto atau kembangin usaha kuliner, boleh banget join ke Culinary Art and Gastronomy. Kemudian selanjutnya ada Event Management. Kalau di Event Management Program, teman-teman yang suka ikut kegiatan, suka ikut organisasi, mungkin lebih kebayang ya sama program studi ini. Kenapa? Karena di Event Management, teman-teman akan belajar bagaimana sih caranya untuk teman-teman bisa handle event, handle acara. Salah satunya, hari ini itu namanya event, teman-teman. Ada event Edu Fair di SMA teman-teman, gitu. Nah, ada kepanitiaannya ada apa aja sih? Biasanya ada si konsumsi, ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara, bahkan ada yang namanya LO, Liaison Officer, gitu. Jadi apa yang dipelajari? Itu nanti akan dipelajari teman-teman sama teman-teman event management. Bagaimana teman-teman langsung terjun lapangan, langsung handle acaranya, gitu. Tidak hanya acara di kampus, tapi juga acara nasional dan event internasional. Seperti itu. Nah, kemudian next kita punya program Hotel Management. Kalau di Hotel Management, teman-teman akan belajar semua lini aspek perhotelan, hospitality. Jadi, tidak hanya hospitality yang di front end, tapi yang di back end juga. Termasuk ada sales and marketingnya, ada HR-nya juga, belajar juga untuk bagaimana teman-teman mengelola keuangan si hotel tersebut. Jadi tidak hanya servisnya aja teman-teman yang dipelajari, tapi manajemennya juga. Nah, untuk hotel manajemen sendiri kita punya 2 program. Jadi ada subnya, ada yang reguler, ada juga yang eksekutif. Kalau yang reguler, teman-teman akan dapat kesempatan magang 2 kali. Yang pertama di Indonesia, yang kedua boleh pilih mau di Indonesia atau mau lanjut ke luar negeri. Nah, kemudian yang eksekutif program kita bekerja sama dengan di Apurva Kempinski Nusa Dua Bali. Salah satu 5-star hotel yang ada di Bali yang kita kerjasama. Jadi teman-teman yang di eksekutif program ini kuliah di kampusnya cuma setahun. 3 tahunnya di mana? Teman-teman langsung kuliah di Apurva Kempinski Nusa Dua Bali. Praktik di sana, teori di sana, magang di sana juga, gitu. Kemudian next ada program Digital Business. Kalau digital business mungkin lebih kebayang ya teman-teman. Teman-teman pasti pada pakai Shopee, Tokopedia, Gojek, Grab, dan lain-lain gitu. Bahkan sekarang untuk konsultasi dokter aja kita ada Halodoc dan juga Halo Dokter. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari digital business teman-teman. Jadi apa yang dipelajari di digital business, teman-teman akan banyak sekali belajar komponen bisnis, belajar konsep-konsep bisnis, ideasi bisnis, tapi juga dibarengin dengan IT-nya. Jadi nggak cuma belajar bisnisnya aja, tapi juga belajar dari segi perkembangan teknologi. Kira-kira bisnis yang akan aku bikin bisa nggak sih didukung dengan teknologi? Contohnya, mau bikin brand clothing. Terus nanti untuk pemasarannya seperti apa? Nanti bisa via sosial media, ada Instagram, kemudian Google Ads dan lain-lain. Jadi itu yang teman-teman pelajarin, teman-teman. Nah,
di sini kita ada beberapa partner untuk internship. Jadi kalau teman-teman lihat di depan, partner internship kita adalah rata-rata 5-star hotel. Boleh di search juga masing-masing teman-teman yang bawa handphone. Kita kerjasama dengan Mandapa, 4 Point by Sheraton, ada Hilton, Le Méridien, The Westin, The Ritz-Carlton. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar. Yang rate hotelnya kalau di Bali teman-teman paling murah itu startnya dari 5 juta. Ada yang lebih mahalnya, ada yang 40 juta ada, yang 80 juta ada. Jadi kebayang ya, serve-nya nanti siapa, teman-teman akan ketemu siapa di hotel, itu biasanya bukan lagi orang lokal Indonesia. Kalaupun lokal, biasanya eksekutif dari company teman-teman gitu. Kemudian kita punya international internship teman-teman. Jadi magangnya ada pilihan untuk keluar negeri di semester 7 gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen banget ngerasain gimana sih rasanya keluar, bekerja di luar dan ingin membuka peluang karir tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri, teman-teman boleh join ke international internship nanti ketika sudah join ke PIB College. Kita ada beberapa mahasiswa yang sudah berhasil untuk tidak hanya magang di luar tapi juga langsung direkrut sama beberapa company yang ada di sana. Ada di The Roosevelt Waldorf Hotel Astoria, kemudian ada yang di Kimpton Atlanta, ada yang di New Orleans, ada yang di Marriott Orlando juga. Jadi ada beberapa alumni kita yang sudah tidak kembali lagi ke Indonesia, tapi sudah langsung habis magang direkrut langsung sama hotelnya. Kenapa? Karena performnya bagus teman-teman. Dan salah satu kelebihan orang Indonesia adalah kita ramah. Itu yang disukai sama orang luar, gitu ya teman-teman. Kemudian ini adalah beberapa aktivitas student kita untuk program studi event management dan hotel management. Teman-teman tidak hanya bisa magang di Indonesia saja, tapi juga di event-event luar negeri, event-event internasional. Ada yang di G20, ini beberapa tahun lalu mahasiswa kita magang di Asia Pacific Media Forum. Beberapa waktu lalu ada World Water Forum di Bali juga mahasiswa kita ada yang magang. Jadi tidak hanya di event-event yang ada di Indonesia aja. Kemudian untuk culinary arts juga kita sudah bekerja sama tidak hanya dengan chef yang ada di Indonesia, tetapi juga dengan chef-chef luar teman-teman. Jadi dapat kesempatannya belajar tidak hanya dengan chef yang ngajar di kampus, tapi juga dari luar kampus. Kemudian ini adalah beberapa aktivitas student kita. Tapi ketika teman-teman lulus, teman-teman sudah dibekali dengan sertifikasi-sertifikasi dan akreditasi-akreditasi yang skalanya internasional. Jadi itu orang akreditasi kok bukan cuma for keren-kerenan, mar nanti itu bakal kepake sekali semua jadi poin plus di mata perusahaan-perusahaan yang nanti mau apply begitu. Jadi kalau mau bilang mau cari pekerjaan itu gampang. Nah terus ada program DP nama 2,5 tahun kuliah. Kak, 2,5 tahun kuliah itu bagaimana DP model, Kak? Jadi ini semua kalau kuliah di BINUS cuma butuh 2,5 tahun for belajar di kelas. Di semester 6 dan 7 teman-teman sudah tidak lagi belajar di kelas. Di semester 6 dan 7 teman-teman nanti DP tuntutan sudah harus pergi keluar begitu. Ada beberapa jalur yang teman-teman harus pilih. Jadi mungkin kalau masih ada univ-univ yang cuma baru ada magang atau baru ada bikin usaha, teman-teman BINUS ada 7 jalur yang teman-teman boleh ambil. Yang paling banyak kok masih internship. Yang bikin beda internshipnya dari BINUS, internship di BINUS itu orang yang cari for money. Jadi ngoni cuma boleh bikin CV, kom apply, nanti biar nanti untuk list-list perusahaan BINUS yang kasih. Jadi BINUS yang offer pangoni untuk perusahaan-perusahaan begitu DP model, bukan ngoni yang cari sendiri. Kok kalau misalnya nggak mau internship ada apa lagi? Ada kok entrepreneurship. Kalau ngoni mau baking usaha, mar nggak ada modal, mintau mau baking dari mana, mulai dari nol, BINUS kok support dari modal, dari segala macam hal, itu tuh orang bisa support. Kok nggak ada juga, Kak bisa nggak kalau dari BINUS pergi study abroad? Bisa teman-teman, sejauh ini study abroad kita soal ada 140 universitas di luar negeri yang sok kerjasama dengan orang. Jadi untuk universitas-universitas itu, teman-teman nanti ketika ke luar negeri, DP tuition fee kuat so gratis. Jadi teman-teman cuma boleh bawa living cost begitu, biaya hidup. Untuk biaya pendidikan di luar dan di BINUS tetap sama. Jadi di luar nggak ada bayaran untuk biaya pendidikan di BINUS juga tetap sama, nggak naik begitu DP model. Dan program-program lainnya di semester 6 dan 7 seperti teman-teman kalau ada yang mau bikin riset, ada yang mau KKN begitu DP model pengabdian kepada masyarakat, wah itu memang bebas. Kalau selesai di semester 7, semester 8 balik ulang pergi kampus for baking skripsi. Mar skripsi kok di BINUS udah terlalu susah begitu. Kenapa tuh orang lain bilang begitu? Kalau skripsi di BINUS,
kalau boleh jujur, nggak perlu banyak-banyak DP halaman. DP skripsi kok boleh berkelompok, jadi ngoni boleh bikin kelompok begitu dengan ngoni petamang, mau bikin skripsi itu boleh. Atau misalnya mau bikin jurnal, atau mau bikin apa, tugas akhir, begitu project, DP model, boleh. Jadi nggak harus lulus dengan skripsi begitu DP model. Nah terus teman-teman yang terakhir, aku mau jelasin beasiswa aja. Jadi untuk beasiswa di BINUS itu ada banyak sekali begitu. Yang pertama, ada beasiswa full 4 tahun. Jadi untuk penerimaan di BINUS itu belum ada jalur rapor. Torang semua jalur tes. Nah nanti dari tes itu nanti boleh dapat beasiswa. Yang pertama ada beasiswa prestasi. Kalau teman-teman pernah ikut lomba-lomba nasional begitu di bidang akademik, non akademik, kesenian, olahraga dan lain sebagainya, ngoni boleh dapat beasiswa 4 tahun gratis kuliah di BINUS di semua jurusan. DP lomba nggak harus yang kayak OSN atau apa begitu. Kalau memang ada prestasi boleh mendaftar. Yang penting pernah jadi finalis di peringkat nasional di bidang apapun. Kalau yang kedua ada DP beasiswa itu kalau teman-teman di sini ada yang anak guru itu juga boleh dapat. Jadi beasiswa anak guru juga up to full 4 tahun scholarship teman-teman. Jadi bisa. Terus untuk teman-teman yang di sini mungkin ada yang tertarik mau jadi guru begitu, guru-guru di sekolah internasional, DP model itu kok ada. Di BINUS kita ada beasiswa untuk pendidikan guru 4 tahun full gratis. Terus kalau di sini ada tuh mau DPMA atau Pak begitu DP model atau ada kakak yang ada kuliah di BINUS atau lulus, itu DP beasiswa kok ada beasiswa prioritas start dari 25%. Terus terakhir, last but not least, ada kok beasiswa basket. Kalau teman-teman di sini ada yang atlet basket, jago kok main basket, boleh sekali mendaftar. Mar kalau for beasiswa basket, selama ini ada yang tahu nggak lokasi BINUS kok itu ada di mana aja? Tangerang, Bekasi, betul. Alhamdulillah di Tangerang kok. Ada lagi? Jakarta, Malang, Bandung, betul ya teman-teman ya. Jadi BINUS itu sudah Jadi BINUS itu sudah tersebar di beberapa area kampus, ada di Jakarta, ada di Malang, ada di Semarang kok. Nanti for tahun depan sedikit mungkin 2026-2027 BINUS direncana membuka di Makassar. Jadi lebih dekat begitu dari Manado ke Makassar. Nah tapi teman-teman, selain yang aku mau bicarain kayak Kak, BINUS tuh ada apa aja jurusannya. BINUS selama ini sejauh ini teman-teman, kita sudah punya 60 program. Baik program yang ada di S1, S1 plus S1, S1 plus S2 begitu, dan S1 Global Class. Jadi memang orang jurusan gua so banyak sekali. Jadi ada teknik, ada psikologi, HI, teman-teman ada yang tertarik sama bisnis dan lain-lain sebagainya. Dan teman-teman, tapi kalau ngomongin kampus, pasti harus dilihat juga dari akreditasi dan rankingnya. Kalau teman-teman pernah lihat begitu yang ada di TikTok atau ada di FYP atau dimanapun, BINUS kita sudah meraih peringkat 10 besar universitas terbaik di Indonesia. Dan satu-satunya universitas swasta yang masuk ke peringkat 10 terbesar dan terbaik di Indonesia. Tepuk tangan lu dong buat BINUS University. Di sini aku mau jelasin sekilas aja tentang iCan Education. Jadi iCan Education itu apa sih? iCan Education itu adalah agent pendidikan di mana kita membantu semua student-student yang memang ada rencana mau kuliah ke luar negeri. Nah, negara apa aja sih yang bisa kita bantu? Banyak banget ya teman-teman, super komplit. Ada Australia, Malaysia, Singapura, kemudian ada juga US, Swiss, dan lain-lain, masih banyak. Dan selain kita bantu untuk pendidikan kuliah ke luar negeri juga, kita juga ada preparation untuk IELTS. Jadi kalau kalian nantinya mau kuliah ke luar negeri, itu dibutuhin yang namanya IELTS. Nah, di kita ada preparation ataupun les untuk IELTS. Nah, untuk kantor kita ada di kawasan Megamas. Jadi kalian boleh banget untuk nantinya datang ke booth kita. Di hari ini kita ada mengundang partner kita. Itu ada EPU dari Malaysia, Taylors dari Malaysia, dan ada BHMS itu dari Swiss. Nah, buat teman-teman yang mau kuliah ke luar negeri boleh banget untuk datang langsung ke booth kita. By the way, untuk nantinya service yang kita akan bantu itu dari segi konsultasi. Kalau yang masih bingung mau kuliah kemana, terus mau jurusan apa, boleh banget datang ke kita untuk kita konsultasiin supaya kita bisa cari yang tepat buat kalian. Kemudian selain itu juga kita bantu pendaftaran ke universitasnya.
untuk tempat tinggal sampai berangkat juga ada briefing dari kita, dan pastinya visa semua akan kita bantu. Dan servis yang tadi aku infokan itu tidak ada biaya agent karena memang kita perwakilan universitas yang resmi. Oke, selanjutnya akan dibantu teman saya dari EPU Malaysia. Hello everyone. Do you want me to speak English or do you want me to speak in bahasa? Speak Malaysia? Nggak bisa, orang Surabaya pun. Oke, kakak kenalkan dulu, nama kakak Risma, kakak dari Asia Pacific University Malaysia, kakak representatif untuk Indonesia. Ya, sebelumnya udah ada yang pernah dengar APU? Padahal kakak kelasnya 3 ada di sana. Oke, kakak jelaskan dulu. Jadi APU ini dia located di Kuala Lumpur, sekitar 15 menit aja dari KLCC. Dia terkenalnya dengan teknologi. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang mau jadi hacker, ya kayak Biorka, kalian boleh consider untuk APU. Oke, ini adalah ranking kita. Kelihatan? Enggak ya, agak ini ya. Oke, jadi APU ini baru join QS itu tahun lalu. Jadi kita sekarang ada di ranking 600-an. Jadi untuk uni yang baru join QS, dia lumayan cukup lebih tinggi ya. Terus kita ada international studentnya nomor 1 untuk di Malaysia. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mencari pacar orang Jepang, Korea, Rusia, nah kalian boleh consider APU. Ya, kita ada total ada 130 nationalities di dalam APU. Oke, boleh di next. Terima kasih. Dan kita ada partner collaboration juga dengan beberapa uni di luar dari Malaysia seperti Australia dan UK. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk lanjut ke Australia dan UK, kalian boleh lewat pathway-nya Malaysia karena dia akan sedikit lebih hemat, sekitar 400-500 juta ya. Terus next kita juga ada dual degree program. Jadi dual degree program ini dia opsional, kalian boleh ambil, nggak ambil pun nggak masalah. Karena ijazah APU ini dia sudah diakreditasi sama Badan Akreditasi UK. Oke, next. Gerald sama Kak Matthew. Kalau Kak Gerald dia ambil AI, Kak Matthew ambil cyber security, Kak Kenneth ambil engineering. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menyusul kakak-kakaknya di sana, boleh nanti langsung tanya-tanya di boothnya kakak di kelas nomor 23. Oke? Belum pernah ke Jogja? Nah, perkenalkan, kami dari kampus di Jogja, UKDW, Universitas Kristen Dutawatana Yogyakarta, terletak di pusat kota. Nah, UKDW kita ada 7 fakultas, ada 11 program studi yang bisa kalian pilih nantinya. Nah, di UKDW dari SMA Lokon kemarin ada alumni dari SMA sini, itu namanya Misela Natali Chandra. Kenal kalian? Nah, dia daftar kedokteran di UKDW. Nah, keren kan? Siapa tahu nanti kalian mau nyusul di UKDW, boleh, nanti kalian bisa langsung daftar. Nah, buat kalian di kelas 12 yang nanti tertarik bikin daftar di UKDW, kita free pendaftaran buat kalian selama expo di sini sampai besok. Kecuali kedokteran dan filsafat keilahian, kita free. Cukup bawa rapot aja, kelas 10 sampai kelas 11. Nanti kalian udah bisa isi formulir free pendaftaran. Dan kita juga ada beasiswa teman-teman buat kalian yang punya prestasi non-akademik maupun akademik. Kita ada namanya UKDW Scholarship. Itu free kuliah 4 tahun, 8 semester plus dapat asrama juga. Kita juga ada asrama. Udah juga kita ada beasiswa yang pakai rata-rata nilai rapot prestasi itu minimal 75, potongan 10%. Semakin tinggi rata-rata kalian, semakin tinggi untuk potongannya, sampai 1% untuk uang masuknya. Jadi buat kalian yang tertarik pengen daftar di UKDW, pengen kuliah di Jogja, pastinya Jogja murah biaya hidupnya, kemudian untuk sarana transportasi semua gampang, mudah, kos-kosan murah, semuanya aksesnya kemanapun juga murah. Nanti bisa langsung datang ke stand kita di nomor 21, di kelas 21. Gitu aja teman-teman, terima kasih banyak. Oke, mungkin tanpa berlama-lama tolong mau memperkenalkan dulu ya teman-teman semua. Betul. Perkenalkan semua, Kak Penama Karen Turangan. Mandi boleh panggil Kak itu Karen. Dan Kak teman satu ini dia mau memperkenalkan nama dulu. Oke teman-teman, sebelumnya seperti pepatah yang sudah tak asing, tak
kakak kenal maka tak sayang. Karena kakak mau disayang sama teman-teman semuanya. Jadi aku mau kenalan diri dulu ya. Nama aku Gladys Jessica. Aku sama kayak Angel, sama-sama dari tim Universitas Bunda Mulia ya. Betul banget. Dan kalau Kak, dia asalnya dari Manado. Yes, Manado asli. Kalau Ismansa Manado. Yeay, kalau aku Manado. Manado Jakarta. Jakarta lah ya. Oke. Mungkin tanpa berlama-lama nih Kak Gladys, Kak mau pakai bahasa Manado Jo, pakai bahasa sini supaya lebih terasa berteman dengan teman-teman semua. Nah, teman-teman semua di sini, so ada yang pernah dengar tentang Universitas Bunda Mulia? Sudah. Dengar di mana? Di mana? Betul. Nah, kemarin juga terlangsung pernah datang. Jadi Kak Le pernah waktu itu mempresentasikan sedikit ya teman-teman semua. Nah, di sini karena beberapa so ada yang tahu tentang UBM, Kak mau kasih pertanyaan, nanti mau dapat hadiah. Siapa mau lumba-lumba? Boneka lumba-lumba? Ada yang mau? Kak mau kasih for 2 orang. Nah, teman-teman semua, siapa pertanyaannya Kak Angel? Mau tanya langsung? Mau tanya langsung dulu. Karena ada yang beberapa so tahu tentang Universitas Bunda Mulia. Sebutkan 2 lokasi kampusnya UBM. Yang tahu langsung angkat tangan. Langsung angkat tangan. Kau maju ke depan. Mau maju ke depan? Maju ke depan. Langsung maju ke depan. Orang yang berani bisa sukses. Maju. Perkenalkan nama dulu, asal kelas. Perkenalkan, nama saya Alfian Cepegutme dari kelas 12E. Lokasinya ada di mana yang pertama? Lokasinya pertama ada di Alam Sutra Tangerang. Betul. Yang kedua? Yang kedua ada di Ancol. Betul, nah Bapak yang penting tahu. Tepuk tangan dulu. Satu lagi kamu kasih hadiah. Apa pertanyaannya Kak Angel kira-kira? Mar mungkin kamu kasih hadiah nanti pas di akhir. Jadi teman-teman semua dengar baik-baik, buka tuh talinya supaya boleh dengar sampai presentasi. Oke, Gladys? Oke, ke atas ya, Kak Angel ke atas. Karena panas, terus izin ke atas ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin Kak Karen mau memperkenalkan sedikit tentang Universitas Bunda Mulia. Betul sekali, untuk lokasi pertamanya orang yaitu yang ada di Jakarta Utara di Ancol. Nah, yang kedua di mana Kak? Yang kedua ada di Alam Sutra Tangerang. Nah, kalau yang di Ancol itu teman-teman, itu ada yang tahu kawasan Kota Tua? Tahu? Dufan, Ancol, SeaWorld. Nah, tempat rekreasi semua itu Kak Angel ya? Betul banget, jadi kalau mau dibosan boleh jalan kaki langsung sampai di Dufan. Karena Kak Leja begitu. Kalau sudah tahu apa di housing, langsung pergi di Dufan. Nah, yang kedua itu tadi tolong yang ada di Alam Sutra. Itu ada 2 gedung teman-teman. 2 gedung mungkin yang di... Nah, gedung pertama itu teman-teman, itu 32 lantai. Kok banyak banget Kak Angel? Banyak sekali, karena nanti Kak mau spill. Oke. Di sini. Itu 32 lantai teman-teman, itu gabungan sama karyawan-karyawan. Karyawan apa nanti Kak mau spill di abis ini. Lalu yang kedua teman-teman, sampai gedung yang kedua yaitu bernama UBM Tower. Namanya itu 25 lantai, lantai 1 sampai 9 parkiran. Banyak banget Kak Angel. Banyak banget. Jadi kalau mau dibawa kendaraan, motor, mobil semua, nggak usah takut mau parkir di mana. Lalu, nah teman-teman di depan sini lihat nak, next. Sudah ada opa-opa ganteng ini ya. Ada yang pernah lihat opa-opa ganteng di depan ini? Bukan sugar daddy tapi. Bukan Tong Dope sugar daddy. Bukan. Ada Palia nggak sih? Nah, mungkin kalau teman-teman ada Palia, ini beliau namanya Pak Joko Susanto. Siapa sih Pak Joko Susanto ini? Nah, Pak Joko Susanto ini teman-teman, beliau merupakan pendiri dari Yayasan Pendidikan Bunda Mulia. Betul banget, dan merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia. Tapi Angel katanya Pak Joko ini bukan cuma pendiri dari Yayasan Pendidikan doang. Betul banget, karena Pak Joko ini merupakan pendiri lagi dari Alpha Corporation. Nah, makanya tadi yang gedung Serpong tadi yang tinggi lantainya 32 lantai itu perusahaan adalah perusahaan Alpha Corporation ya Kak Angel ya. Betul sekali. Gitu. Jadi teman-teman masih belanja di Indomaret? Belanja di Alfamart. Enggak, bercanda. Dimulai gitu. Prodi barunya adalah Artificial
Artificial Intelligence. Nah itu tuh orang baru launching di tanggal 18 kemarin. Betul sekali. Nah teman-teman, katanya juga untuk program studi sama baru swasta di kampus swasta di Indonesia. Betul. Nah mungkin Kak Muspil, kalau Kak itu ambil jurusan kemarin bisnis digital. Nah kalau Kak Gladys ambil apa? Aku kemarin ambil ilmu komunikasi. Jago ke MC, pantesan. Masih belajar teman-teman. Nah kalau Kak ambil bisnis digital teman-teman, bisnis digital itu kalau yang mau yang kayak tadi belajar tentang Shopee, Tokopedia, konten kreator, dan juga kalau di bisnis digital sendiri teman-teman, nanti di akhir mau sidang itu boleh mau pilih mau ambil skripsi atau mau final project. Kalau final project itu 2-3 orang. Jadi nggak perlu takut mau maju ke depan, mau disidang oleh dosen karena disidangnya berdua atau bertiga. Begitu. Kalau di ilkom bagaimana? Kalau di ilmu komunikasi sendiri kita ada 2 peminatan teman-teman. Mungkin teman-teman mikirnya ngapain masuk komunikasi? Kan cuma ngomong doang. Enggak ya teman-teman, kita juga belajar teori komunikasinya. Terus juga peminatannya ada 2, marketing communication sama kalau dulu namanya broadcasting, tapi kita sekarang udah baru namanya digital media communication. Kenapa? Karena kita juga ngelihat sekarang dunia industri bergeraknya di dunia digital gitu teman-teman. Udah mungkin jarang yang ngeliat TV, jarang yang dengar radio, jadi kita beralih ke dunia digital. That's why diganti dari broadcasting ke digital media communication. Betul banget. Dan ini Kak Karen mau highlight sedikit teman-teman. Karena hampir semua itu mungkin ada yang disebutkan, tapi kalau di UBM sendiri teman-teman kalau mau diambil jurusan itu bakalan dikasih sertifikasi. Betul sekali. Nah kalau Kak Karen itu kemarin dapat sertifikasi Google Indonesia, jadi langsunglah terasa dengan baik teman-teman karena Kak kualitas itu ada dapat sertifikasi dari Google Indonesia, begitu. Nah mungkin orang next. Oke, teman-teman yang bingung mau tinggal di mana, untuk di kampus Ancol sendiri, tolong ada di namanya The UBM Housing. The UBM Housing ini semi apartemen, dormitory teman-teman semua. Ini ada 2 gedung terpisah. Cewek cowok bisa ya. Kalau mau ketemu pacar gimana kan? Ketemu pacar di taman dong. Oke, nah jadi teman-teman Sampurna ini kita lokasinya di Jakarta Selatan teman-teman, di Jalan Raya Pasar Minggu. Oke, biar nggak bosan kita main game dulu aja gimana? Mau main game nggak atau dengar presentasi? Oke, sekarang boleh buka handphonenya, terus lihat di grup angkatan ada barcode yang di-share di situ, kalian boleh klik di barcode itu. Udah masuk belum? Coba dibuka grup angkatannya, ayo boleh silakan keluarkan handphonenya dikeluarkan, boleh scan. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Sambil menunggu PowerPoint-nya, mungkin di sini sedikit menjelaskan tentang Unika Atma Jaya. Kami Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya terletak di Jakarta. Kami berbeda dengan Atma Jaya yang ada di Yogyakarta dan yang ada di Makassar ya. Karena kami Universitas Katolik, kami di bawah keuskupan gitu ya. Memang dulu asal muasalnya pernah satu rumpun gitu ya, satu yayasan. Namun karena keuskupan itu tidak mungkin dari Jakarta, skupnya masuk ke Yogyakarta, Makassar. Nah, jadi di situ kita berpisah gitu ya. Jadi Unika Atma Jaya Jakarta sekarang punya 3 kampus, teman-teman. Ada di Semanggi, ada di Pluit dan di BSD. Nah, untuk teman-teman di sini yang mungkin banyak minat kedokteran, teman-teman nanti kampusnya di Pluit. Nah, itu sampingnya langsung rumah sakit, teman-teman. Ini sekedar informasi saja. Jurusan kedokteran Atma Jaya merupakan kedokteran yang head to headnya dengan UI gitu ya. Kami PTS, namun untuk kedokterannya itu head to headnya dengan UI. Kami hanya bisa menerima sebanyak 250 mahasiswa saja per semesternya gitu ya, dibandingkan dengan mungkin kampus-kampus lain ada yang banyak. Kami sangat menjaga kualitas kami di bidang kesehatan gitu ya. Selain kedokteran ada juga psikologi. Bagi teman-teman yang mau jadi psikolog, HR, nah itu juga kami punya dosen-dosen yang sudah profesor, guru besar. Nah, jadi teman-teman ada experience khusus dan mereka juga banyak dari lulusan-lulusan dalam dan luar negeri. So, tanpa berlama-lama lagi, mari saja kita panggil Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
semuanya, salam kenal kita dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. KP nama Prisil, Kak alumni LOS itu juga angkatan 15 gitu ya, jadi selalu lulus di 2019 gitu. Jadi mungkin beberapa ada yang belum kenal, salam kenal teman-teman yang mungkin tahun lalu gitu ya, torang sebaku dapa, salam kenal, torang sebaku dapa ulang. Oke, teman-teman, kita dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, torang punya 3 kampus di Surabaya, 1 di Kota Madiun. Lalu torang punya 11 fakultas, 40 lebih program studi gitu ya. Nah, torang program studi itu udah banyak sekali teman-teman. Nah, banyak juga dari ngoni yang masuk ke torang, mulai dari ada yang kedokteran, ada yang teknik, bisnis gitu-gitu ya. Dan hari ini Kak Prisil nggak sendiri gitu ya. Kak Prisil bawa mungkin yang masih kenal gitu ngoni ya, karena tahun lalu juga tahun sebelumnya dia ketua OSIS gitu. Kak Prisil bersama Kak Jini. Kenalan dulu. Halo adik-adik, selamat pagi. Mungkin ada yang sekangen sama kita. Bisa hidup bisa. Jadi kita alumni SMA Lokon juga angkatan 20, jadi baru lulus tahun ini. Jadi mungkin banyak adik-adik yang masih kenal Pak kita. Nah sekarang kita melanjutkan, kita studi di UKWMS jurusan psikologi. Kebetulan ada juga 6 kita teman angkatan yang lanjut di UKWMS. Ada Maria Kemong, Nadindara di Fakultas Kedokteran. Ada juga Kak Rian Dolame, mungkin pasti ngoni kenal lah ya. Kak Rian Dolame, Kak Nando di Fakultas Bisnis, Kak Yolanda Kauti di Ilmu Komunikasi dengan Kak Frans Waropea di Teknik Industri. Jadi kalau ngoni masih suka balik, boleh ngoni ke UKWMS. Oke, terima kasih Kak Jini gitu ya. Sampai masih kenal Pak Kak Jini? Oke teman-teman. Nah, lupa Kak Jini bilang toh, orang ada kedokteran, orang ada bisnis, teknik gitu ya. Dan masih banyak lagi psikologi, Kak dari psikologi, Kak so lulus. Teman-teman juga bisa studi di UKWMS, bisa selesai. Nggak harus lama-lama kuliah ya, 3,5 tahun karena Kak Prisil lulus 3,5 tahun dan Kak Jini DP target lagi 3,5 tahun. Biar Kak tuh boleh balik ke sini kata toh psikologi mungkin teman Pak Servian di sini. Oke teman-teman, yang ada yang tertarik di bidang kesehatan di sini? Ada? Oke, mungkin kesehatan empat orang ada beberapa. Ada kedokteran, ada psikologi, farmasi, keperawatan, dan filsafat. Untuk kedokteran, di bayangan teman-teman kedokteran nih, kedokteran itu seperti apa? Dalam hal biaya? Mahal? Torang pe uang kuliah per semester itu hanya 27.500.000. Sudah all in, sudah praktek, ujian, lab, dan kadaver ya. Jadi ini sudah perlu susah-susah mau cari mayat untuk praktek karena torang so siapkan semuanya. Lalu torang so ada rumah sakit sendiri ya. Rumah sakit sendiri di bawah naungan Yayasan Widya Mandala Surabaya, yaitu Rumah Sakit Gotong Royong di Surabaya Timur gitu. Nah, Kak Prisil so nggak perlu lama-lama gitu ya, teman-teman juga sudah sangat agak panas di sini gitu ya. Sampai jumpa teman-teman, torang di ruangan 7 dan Kak Prisil punya tawaran beasiswa yang sangat spesial. Moni nggak perlu mau pakai tes, hanya perlu siapkan nilai raport kelas 11 semester 1 yang nilai rata-ratanya di atas 90 yang apa istilahnya cum laude Kang. Semua cum laude gitu ya, di atas 90 banyak cum laude gitu ya. Teman-teman bisa mendapatkan potongan uang gedung 100% dan uang kuliah 25%. Torang nggak pakai kata up to ya. Teman-teman so pasti dapat 100% dan 25% untuk uang kuliah. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Selamat pagi. Tadi mungkin ada biaya kedokteran yang sangat murah ya Kak ya. Bisa nanti langsung kunjungi booth mereka untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Selanjutnya, kita akan mendengarkan penjelasan dari Universitas Kristen Petra Surabaya, duduki peringkat 1 universitas swasta terbaik di Jawa Timur. Universitas ini didirikan sejak 1961 dan memiliki 7 fakultas serta 52 program studi. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Universitas Kristen Petra Surabaya.
Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya David dari Petra Christian University. Kita Petra ini ada di Surabaya ya teman-teman. Kita tepatnya ada di Surabaya Selatan, dan kita punya satu lagi namanya Petra Business School. Itu adanya di Surabaya Barat. Jadi teman-teman kalau dari sini, dari Tomohon, dari Manado, mungkin sekitar 2,5 jam sudah sampai ke Petra gitu ya. Karena kita dekat dengan bandara, mungkin sekitar 15 menit dari Bandara Internasional Juanda ke Petra. Nah, nggak panjang lebar, Petra tadi sudah disebutin, kita best private number 1 di Jawa Timur gitu ya. Kita nomor 1 di Surabaya, di Jawa Timur. Terus kita punya 7 fakultas dan lebih dari 40 program. Kenapa kok banyak sekali program yang kita punya? Karena kita mau teman-teman yang kuliah di Petra itu lebih fokus gitu ya. Nggak belajar cuman kulitnya aja, tapi teman-teman lebih fokus untuk belajar di jurusan yang teman-teman akan pilih gitu. Terus lalu kita juga punya program magang teman-teman. Nah, magang kita ini kita taruh di semester terakhir. Kenapa kok kita taruh semester terakhir? Kita pingin teman-teman saat magang, kalau kalian perform, kalian bagus, kalian bisa langsung ke rekrut di perusahaan. Jadi udah nggak perlu bingung lagi cari tempat kerja. Nah, Petra juga punya yang namanya Petra Star Partners teman-teman. Jadi kita punya beberapa, mungkin slide-nya nggak ada, nanti kalau mau tahu Star Partner kita ada apa aja, itu bisa langsung datang ke booth. Kita punya Star Partners di mana teman-teman udah nggak bingung, satu cari tempat magang, kedua nggak bingung cari kerja, karena Star Partnernya yang datang. Kita sudah tanda tangan MOU dengan beberapa perusahaan gitu ya, seperti BCA, Wings gitu ya, itu sudah jadi partner kita. Jadi teman-teman kalau ingin kerja, udah nggak perlu cari kerja, mereka yang datang setiap tahunnya ke kita. Isi MOU itu adalah mereka mengutamakan kita saat satu teman-teman mau magang, kedua saat teman-teman apply kerja gitu. Itu salah satu keunggulan kami. Terus kita juga punya fakultas baru yaitu kedokteran teman-teman. Banyak fakultas baru juga kedokteran. Kita kedokteran paling baru gitu ya, yang ada di Surabaya, tapi kita punya fasilitas yang paling lengkap. Jadi teman-teman kalau di Surabaya, fakultas kedokteran kita itu sebagai fakultas rujukan gitu ya untuk fakultas lain, kedokteran lain itu kalau mau studi banding. Jadi teman-teman bisa lihat nanti kalau mau fasilitas yang kita punya, langsung datang aja ke booth. Nah, terus kita punya lagi tes bakat minat teman-teman. Nah, kalau teman-teman pingin tahu gitu ya, kalian sebenarnya mau kuliah di mana, minat bakat kalian di mana, kita ada tes bakat minat, langsung aja datang ke booth di ruang 10 gitu ya teman-teman. Untuk tahu teman-teman bakatnya apa, minatnya apa untuk jurusan kalian ke depannya. Oke, gitu aja. Terima kasih. Oke, perkenalkan saya Pinkan dan saya Selin. Kami dari Universitas Surabaya. Ubaya merupakan kampus multikultur di mana dari Sabang sampai Merauke berkumpul di Ubaya, teman-teman. Ubaya pun menghargai beragaman budaya. Nah, kenapa sih Kak Selin, Kak Pinkan mau kenapa harus pilih Ubaya? Iya dong, karena selain memiliki kualitas pendidikan yang unggul, Ubaya menawarkan kurikulum terkini yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini maupun di masa yang akan datang. Selain itu, Ubaya didukung oleh dosen-dosen yang berpengalaman dan yang pasti profesional. Dan perlu kami informasikan, saat ini Ubaya memiliki 4 lokasi kampus dan sudah memiliki rumah sakit Ubaya. Jadi untuk teman-teman yang bercita-cita ingin jadi dokter, gak perlu khawatir lagi ya, karena Ubaya selalu memfasilitasi setiap kebutuhan mahasiswa dengan sangat baik. Begitupun untuk fakultas lainnya. Nah teman-teman, di Ubaya memiliki 9 fakultas, terdiri dari Fakultas Farmasi, Fakultas Hukum, Fakultas Psikologis, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Fakultas Industri Kreatif, Fakultas Teknobiologi, Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, dan D3 Politeknik. Kemudian di Ubaya juga memiliki program internasional. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak program internasional itu apa?
Jadi program internasional itu merupakan jadi satunya itu ada langsung lulus dapat 2 gelar teman-teman. Nah jadi 2 tahun di Ubaya, 1 tahun jadi 1 tahun di kampus luar negeri, kemudian balik kamari selesai tugas akhir, habis itu Muni lulus langsung dapat 2 gelar teman-teman. DP keunggulan itu, yang biasanya kan cuma 1 gelar lulus kamari. Nah kalau yang ini itu lulus dapat 2 gelar. Kemudian di samping program studi, Kak Pinkan mau bagiin mengenai beasiswa. Jadi beasiswa yang ada di Ubaya khusus untuk calon mahasiswa baru ada lumayan banyak, mulai dari beasiswa OSIS, beasiswa olahraga dan seni. Mungkin ada juga beasiswa keluarga besar Ubaya. Jadi Muni kalau ada keluarga mulai dari papa, mama, kakak yang pernah kuliah di Ubaya, itu boleh apply beasiswa keluarga besar. Kemudian juga ada beasiswa olahraga dan seni. Dimana Muni kalau suka olahraga basket mungkin atau senang menyanyi, itu boleh apply beasiswa ini teman-teman. Kemudian juga untuk pendaftaran di Ubaya itu secara online semua. Jadi Muni mau dari mana, mau jam berapa, itu pada daftar secara online bebas. Jadi Uni kesana itu pas nanti mau kuliah teman-teman. Ya, sambil menunggu untuk PPT-nya saya, ya mungkin sambil mensingkat waktu, perkenalkan nama saya Lia, saya student counselor dari Jakarta International College. Senang sekali akhirnya JIC bisa bergabung di kegiatan EduFair Tomohon sebelum pandemi yang kita sempat kesini juga. Jadi senang sekali bisa ketemu teman-teman semua di sini. Dan untuk di JIC sendiri teman-teman, kita programnya itu International Pathway. Jadi bagi teman-teman yang ingin nantinya kuliah ke Amerika atau yang ada rencana ke Australia atau ke Malaysia dan China, itu bisa starting program studinya di JIC dulu. Ya, jadi program studi yang kita tawarkan itu kita ada kurikulum Australia dengan Monash College Melbourne, dan untuk American program kita kurikulumnya dengan Western Michigan University. Jadi you guys nanti bisa study first year-nya di Jakarta, and then nanti kalian second and third year-nya bisa melanjutkan ke Monash University. Atau teman-teman di sini yang ingin kuliah ke Amerika itu bisa starting sampai dengan tahun ketiga, nanti last year-nya kalian bisa di Amerika. Lah kok kenapa begitu Kak? Karena dari segi tuition fee itu juga jadi lebih terjangkau. Karena kan kalian nggak perlu lama-lama ya teman-teman di luar negerinya. Dan juga dari segi experience kalian sudah dapat dulu, jadi kalian kenal dulu kurikulum Australia ataupun Amerika seperti apa. Di JIC nanti tinggal kalian melanjutkan saja ke universitas yang kalian tuju. Itu ya, jadi itu beberapa benefitnya. Dan selain itu juga kita benar-benar 100% kurikulumnya dari luar negeri. Jadi dari Amerika dan juga dari Australia. Jadi kita juga tidak ada kurikulum nasional. Jadi bagi teman-teman yang memang ingin ada experience nantinya, seperti mungkin nanti ingin bekerja di luar negeri gitu ya. Nah itu jadi kalian bisa memulai karir kalian atau memulai studi kalian nanti di JIC dulu. Nah benefit lainnya apa Kak? Kalau di luar negeri kalian bisa kerja sambil kuliah. Kerja sambil kuliahnya itu part time teman-teman ya. Jadi bisa dalam 1 minggu itu kalian bisa part time selama 20 jam ya. Jadi ada experience-nya juga. Jadi sambil kenal dengan teman-teman atau dari student negara lainnya juga ya. Jadi sambil bikin circle gitulah teman-teman ya. And then juga benefit lainnya, kalian juga setelah nanti selesai kuliah misalnya di Australia atau di Amerika, itu dapat tambahan visa 2 tahun untuk stay di negara tersebut gitu. Oke. Ya, jadi berapa benefitnya itu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ingin tanya lebih lanjut lagi program studi di JIC seperti apa, di sini juga layarnya mungkin nggak terlalu kelihatan. Saya masih ada di booth ya di ruang 5. Nanti teman-teman bisa tanya ke sana untuk scholarship dan lain-lain juga nanti kita bisa bareng ya ngobrol di ruang R5. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Yang mungkin berminat masuk ke universitas yang berpendidikan internasional bisa langsung saja kunjungi booth mereka untuk konsultasi lebih lanjut. Ya, nama saya Immanuel Duas Marutunggal. Saya dosen dari Ilmu Komunikasi Atmajaya Yogyakarta. Iya, jadi kita datang langsung dengan membawa dosen. Mungkin buat teman-teman di sini yang mau
masuk ke ilmu komunikasi dan diajar langsung dengan Mas El. Ya karena di kuliah teman-teman kita panggilnya Mas El gitu. Jadi teman-teman nanti bisa mampir lantai 1. Oke, jadi teman-teman di sini ada yang pernah datang ke Jogja sebelumnya? Oke, udah ada beberapa ya. Jadi teman-teman, Jogja itu Atma Jogja letaknya di Jogja ya Pak El. Jadi berada di jantungnya Pulau Jawa gitu. Menurut Pak El, untuk tinggal di Jogja itu strategis nggak Pak? Jogja, kenapa kita memilih Jogja? Karena Jogja itu strategis, terletak di tengah Pulau Jawa. Artinya tengah-tengah ya. Kalau misalnya kita mau main ke Jawa Barat itu dekat. Kalau kita mau main Jawa Timur itu juga dekat. Jadi Jogja sendiri merupakan kota yang sebenarnya both culture, traditional culture dan juga modernity-nya juga dapat. Jadi kalau teman-teman misalnya mau belajar tentang tradisional Jogja, kita dapat. Kalau kita mau belajar modernity-nya, kita juga dapat. Dan di sana itu kan Jogja sebagai kota pelajar ya. Betul Pak. Jadi artinya kompetisi di kota Jogja tidak hanya ada di Atmajaya, tapi juga di berbagai universitas lain yang ada. Sehingga jiwa kompetisinya, jiwa semangatnya, jiwa belajarnya itu bisa dapat. Betul. Teman-teman, di Atma Jogja kita itu punya 6 fakultas dengan 13 program studi dan 6 kelas internasional. Jadi buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut fakultasnya, nanti bisa mendatang ke booth dan juga bertemu dengan Mas El. Oke, ya, mungkin tentu saja juga ada beasiswanya ya. Betul. Nah teman-teman, untuk beasiswa kita sedang buka buat kalian yang kelas 12, yaitu program seleksi siswa berprestasi. Jadi selama 4 tahun kalian kuliah, kalian akan dibebaskan uang pangkal atau SPU, uang SPP tetap dan SPP variabel selama 4 tahun. Jadi untuk tahu lebih syarat pendaftarannya nanti kita datang langsung ke booth. Oke Pak El, ada satu lagi, kita juga ada exposure internasional. Jadi saya sebagai dosen ilmu komunikasi, saya juga sekaligus dosen di kelas internasional ICP atau International Communication Class Program. Dan kami sangat mengencourage teman-teman untuk bisa punya pengalaman internasional. Ada beberapa program, yang pertama short course, itu di mana teman-teman bisa belajar mengenai budaya, mengenai culture satu daerah, satu negara gitu ya. Itu selama kurang lebih 2 minggu sampai 2 bulan. Atau student exchange, di mana teman-teman bisa belajar ke luar negeri selama 1 semester. Dan juga sebaliknya, teman-teman dari luar negeri itu juga datang ke Atmajaya. Dan tidak hanya student exchange ya, jadi ada juga lecturer exchange, di mana dosen-dosen kami itu juga mengajar di kampus luar negeri, dan dosen-dosen dari luar negeri itu mengajar juga di Atmajaya. Jadi beberapa yang sudah kami lakukan itu dengan beberapa universitas di Jerman, Filipina, dan sekarang kami mencoba menjejaki di Australia dan juga Korea Selatan gitu. Kemudian ada juga double degree. Jadi teman-teman 3 tahun kuliah di Jogja, di Atmajaya, dan juga 1 tahun kuliah di Jerman, nanti mendapatkan 2 ijazah. Yang pertama dari Atmajaya Yogyakarta, dan juga yang kedua dari Universitas Ilmenau di Jerman. Seperti jadi for teman-teman yang mungkin ada rencana mau kuliah ke luar negeri tapi masih bingung DP negara di mana, atau mungkin mau universitas apa masih bingung, atau misalnya Kak kira-kira mahal ndak mau kuliah di luar negeri, langsung aja teman-teman pergi di ruang 24, nanti Kak jelaskan DP details. Nah kalau untuk BINUS Internasional sendiri, jadi BINUS itu ada 2 teman-teman, ada yang reguler, ada yang internasional. Nah kalau untuk yang internasional ini, itu adalah pilihan jalan alternatif teman-teman yang kalau mungkin pas lulus SMA masih takut mau ke luar negeri. Jadi kayak Kak kayaknya terlalu cepat tuh kalau kita mau ke luar negeri tahun depan. Nah tenang saja, karena BINUS Internasional ini dia punya program di mana teman-teman boleh kuliah 2 tahun di Indonesia, sisanya teman-teman boleh lanjutkan di Australia, di UK ataupun di US. Nanti teman-teman juga boleh pilih program yang kalau kuliah di Indonesia dapat 2 ijazah. 1 ijazah dari Indonesia dari BINUS Inter, 1 ijazah dari universitas yang di UK, US atau Australia. Jadi nggak usah ragu-ragu teman-teman kalau mau ke luar negeri, karena nggak sesusah itu kok untuk kuliah di luar negeri. Karena banyak jalan yang teman-teman boleh tempuh untuk mewujudkan teman-teman pemimpi untuk meraih masa depan kuliah di luar negeri. Nanti langsung tanya-tanya coba Kak di ruangan 24. Oke, Kak nak mau lama-lama. Sekian, see you di ruangan 24 guys. Ya.
Salam kenal, aku Noel, aku dari Universitas Kristen Maranatha Bandung. Teman-teman, ada yang pernah ke Bandung? Belum? Ya teman-teman, buat yang belum tahu Bandung itu ada banyak tempat favorit dan tempat liburan favorit, teman-teman. Sebagai tempat pusat kuliner, pusat wisata, juga tempat pusat pendidikan juga yang ada di Indonesia. Maranatha sendiri saat ini sudah terakreditasi unggul dengan menerima penghargaan sebagai Universitas Kristen terbaik se-Jawa Barat dan di Indonesia. Juga Maranatha memiliki 6 fakultas dan juga 30 program studi. Dan kita sendiri Maranatha, majornya fakultas pertamanya itu ada di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran kita berdiri sejak tahun 1965, kurang lebih 59 tahun, dan sudah menghasilkan lebih dari 4.000 dokter yang sudah bertugas di Indonesia dan di internasional. Juga teman-teman ada yang tahu Kak Esli? Ya, Esli Angkatan 20? Ya, itu juga teman baik juga di Maranatha dan baru kemarin tahun ini masuk di Maranatha. Ya, kemudian ada teman-teman lain juga yang dari SMA Lokon Tomohon. Kemudian Maranatha juga di sini nggak hanya bawa tangan kosong, teman-teman. Bawa 6 fakultas tadi, ada kedokteran gigi, fakultas teknologi rekayasa cerdas, kemudian ada fakultas humaniora dan industri kreatif, fakultas psikologi, dan psikologi kita merupakan psikologi pertama swasta di Indonesia, juga ada fakultas hukum dan bisnis digital. Teman-teman, saat ini Maranatha membuka 2 beasiswa favorit, ada beasiswa juara Maranatha dan prestasi akademik. Untuk beasiswa juara Maranatha, untuk teman-teman yang masuk di fakultas kedokteran gigi dan psikologi, teman-teman bisa dapat potongan fix 50 juta, pasti dapat 50 juta. Dan untuk teman-teman selain kedokteran gigi juga psikologi, teman-teman bisa dapat beasiswa 100% hingga lulus, benar-benar 100% hingga lulus. Nah teman-teman yang pengen informasinya lebih lanjut, nanti bisa kunjungi booth kita ada di ruangan nomor 16. Juga ada beasiswa prestasi akademik dengan potongan fix 30 juta, dan juga untuk FKG dan juga 100% uang pangkal untuk selain FKG dan psikologi. Seperti itu teman-teman. Thank you semuanya. Jangan lupa kunjungi booth kita ya. Oke, sekali lagi selamat pagi. Oke, jadi perkenalkan, saya Fernando, saya student counselor dari UC Surabaya. Di sini saya nggak sendiri, ada juga Kak Felicia dari UC Makassar. Halo. Siswa kami, ada Justin juga. Justin ini mahasiswa UC Makassar, mengambil jurusan International Business Management. Nah, teman-teman, kita merupakan kampus swasta yang sudah akreditasi unggul. Kita baru 18 tahun, berdiri di Surabaya sejak tahun 2006. Dan kita juga buka di 2 kota lainnya. Ada di Makassar sudah buka sejak tahun 2021, dan ada juga di Jakarta, coming soon akan buka di tahun depan. Nah, di Surabaya kita punya 8 fakultas dan 21 program studi. Itu ada kedokteran, ada manajemen bisnis, ada psikologi, ada communication, dan banyak jurusan lainnya. Di Makassar ada berapa jurusan, Kak? Ada 9 program studi yang teman-teman bisa ikuti dari informatika, desain, dan manajemen bisnis. Oke, jadi salah satu kelebihan berkuliah di UC, teman-teman nanti bisa join program namanya Apple Developer Academy. Jadi Apple itu ada kerjasama dengan 3 tempat di Indonesia, dan yang paling baru kerjasama dengan Ciputra Surabaya. Jadi kalian bisa magang selama 10 bulan di Apple, itu akan kalian diarahkan untuk bisa buat suatu aplikasi yang nantinya akan launching di App Store. Nah teman-teman, ini kesempatannya nggak semua kampus bisa dapat, jadi kalian bisa join Apple Developer Academy at UC. Kita juga punya program internasional, dan juga kita punya sangat banyak fasilitas buat teman-teman bisa menikmati untuk kegiatan perkuliahannya. Nah, kita juga ada di bawah grup Ciputra, teman-teman. Nah, kesempatan kerjanya pasti ada.